Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Safitri dengan NIM F1A222031. Di sini saya sebagai moderator dan sebagai pembuka dari materi yang akan kami bawakan. Dan di sini teman-teman saya memperkenalkan diri masing-masing dan akan terus berlanjut. Dan saya akan kembali pada kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sal Rusli dengan NIM F1A2222070. Kali ini saya akan membacakan bab 1 pendahuluan yang terbagi atas 3, yakni latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Kita menuju ke latar belakang, oke? Latar belakang, seperti yang kita tahu, komputer atau PC adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer mampu membantu berbagai pekerjaan manusia. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan penghitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata komputer itu telah dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Kata komputer ini sudah sangat familiar di telinga dan di mata kita, karena kita mungkin sering melihat banyaknya komputer di warung-warung internet, dan juga kita sering mendengar orang atau di YouTube mungkin kayak bikin PC, bikin sebuah komputer dengan komputer baru mereka. Setelah itu, komputer juga sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi mengerjakan tugas mungkin, ataupun menonton video, mendengarkan musik, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah, kita ada 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah menuliskan sejarah komputer itu sendiri. Yang seperti yang kita tahu, komputer itu tidak langsung seperti komputer yang sekarang, sudah canggih, sudah bagus lah. Komputer dulu ada bentuknya sendiri dan ada bentuknya sekarang. Jadi komputer itu berkembang lah. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua adalah bagaimana jika kita hidup tanpa komputer. Seperti yang kita tahu, seperti yang saya sudah bilang tadi, komputer adalah alat bantu dalam hidup kita. Komputer sangat banyak membantu kita. Dan bagaimana jika kita tidak hidup tanpa komputer, jika komputer itu tidak pernah ada? Akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga, jelaskan apa itu mesin proses informasi. Kita tahu mesin proses informasi adalah mesin yang memproses informasi. Nanti akan dijelaskan juga oleh teman saya. Yang keempat adalah klasifikasi atau pengelompokan komputer. Seperti yang kita tahu juga, komputer itu tidak hanya seperti yang kita lihat, seperti yang saya terangkan tadi, tidak seperti yang kita lihat hanya komputer yang biasa. Komputer itu banyak jenis-jenisnya dan banyak kegunaannya. Yang terakhir adalah jelaskan revolusi internet. Seperti yang kita tahu, internet adalah alat bantu bagi kita untuk mengakses dunia luar tanpa harus pergi ke dunia luar itu sendiri. Dengan internet kita bisa menjelajahi dunia internet. Kita bisa melihat apa yang terjadi yang ada di Maroko misalnya, apa yang terjadi di Ukraina, di Rusia, di Amerika, dan di mana saja. Dan internet itu tidak langsung tidak langsung melebar. Sekarang kan internet sudah bisa diakses di mana saja, hampir di mana saja, karena ada daerah-daerah yang tidak masuk untuk internet. Kita lanjut saja. Terakhir adalah tujuan. Tujuannya selain untuk tugas teknologi informasi, karena ini saya buat video ini untuk tugas, tujuan dibuat makalah adalah untuk menambah informasi terhadap komputer, informasi kita untuk mengetahui komputer itu seperti apa. Seperti tadi yang saya jelaskan, sejarahnya komputer, pengklasifikasian atau pengkelompokan komputer, dan juga hingga bagaimana kita hidup tanpa komputer.
Menurut saya seperti itu, mungkin agak terlalu panjang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalda dengan NIM F1A2222040. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer yang telah melalui 5 generasi. Generasi pertama itu pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper, Eschert, dan John Maudsley di University of Pennsylvania. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu 1. Memiliki hardware yang besar serta butuh ruang yang luas. 2. Interior desain sistem operasi spesifik sehingga hanya dapat melakukan tugas tertentu. 3. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. 4. Menyimpan data di silinder magnetik. 5. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. 6. Membutuhkan mesin pendingin karena cepat panas. 7. Kapasitas penyimpanan kecil. 8. Kinerja lambat. 9. Memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. 10. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Berikutnya generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Komponen dasar komputer generasi kedua adalah teknologi transistor. Karena dinilai lebih efisien dibandingkan vakum. Bahasa pemrogramannya juga diganti menggunakan bahasa assembly dan simbolik. Ciri-ciri komputer generasi kedua itu pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. 2. Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. 3. Mampu memproses secara real time dan real sharing. 4. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer di generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat, daya listriknya lebih kecil. 5. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan integrated circuits. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Ciri-ciri komputer generasi ketiga, pertama, listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat, harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih cepat. 2. Kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama. 3. Komputer dapat melakukan multiprocessing. 4. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. 5. Mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Berikutnya, komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Dibuat menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit, yang mana saling terhubung menjadi satu. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, GUI, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan, prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri komputer generasi keempat, pertama, dapat menggunakan LCI, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. 2. Dipasarkan pada sektor perorangan, muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Selanjutnya yang terakhir yaitu generasi kelima atau sekarang dan masa depan. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap perkembangan, yang mana generasi ini mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan
perangkat komputer yang dapat merespon, menggunakan bahasa yang digunakan manusia, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima ini, yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LCI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Kedua, fitur yang terus berkembang dan semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Ketiga, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya kira dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alia Ningsi. Saya akan membahas tentang hidup tanpa komputer. Komputer sangat membantu dalam menyelesaikan tugas dan mempermudah mencari informasi-informasi penting. Dengan bergabungnya komputer dan internet di masa kini telah menjadi tangga tinggi untuk perkembangan teknologi di tahun-tahun yang akan datang. Kombinasi dari dua benda ini membuat tugas kita dengan cepat, efektif, dan efisien. Komputer selain menjadi alat bantu pekerjaan manusia, juga dapat digunakan untuk memproses atau membuat informasi menggunakan internet. Internet adalah sebuah jaringan komputer raksasa yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Dengan adanya komputer, kita dapat dengan mudahnya dan cepat mendapatkan berbagai macam informasi, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Banyak layanan internet atau semacam berita yang beredar di dunia maya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mardin dengan NIM F1A222037. Di sini saya akan mempresentasikan bagian ketiga, yaitu komputer sebagai mesin proses informasi. Komputer sebagai mesin proses informasi terdiri dari beberapa perangkat keras. Salah satunya yang terpenting adalah CPU. CPU, Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengolah pusat UPP pada komputer. Adapun fungsi utama CPU adalah melakukan berbagai operasi, termasuk operasi aritmatika dan logika terhadap data yang datang dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras seperti papan ketik, keyboard, pemindai, tuas kontrol, maupun tetikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpan seperti cakram keras, disket, cakram padat, maupun pita perekam. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Utami Aulia Salim dengan NIM F1A2-22048. Di sini saya akan membawakan materi mengenai klasifikasi komputer. Ada 4 pembagian klasifikasi komputer. Yang pertama, berdasarkan data yang diolah. Untuk komputer yang berdasarkan data yang diolah ini terbagi menjadi 3, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Komputer analog adalah komputer yang beroperasi secara paralel atau analog untuk mengolah program dan data yang bersifat kontinu, data berupa kuantitatif seperti temperatur, tekanan udara, arus listrik, dan sebagainya. Kelebihan dari komputer analog adalah pengolahan data yang cepat, melakukan pengontrolan secara otomatis, dan hasil data pengukuran yang akurat. Adapun kekurangannya yaitu saat proses terkadang kurang tepat.
Selanjutnya ada komputer digital. Komputer digital atau digital computer adalah komputer yang beroperasi berdasarkan hitungan, sebagaimana fungsi utamanya yaitu untuk operasi hitung. Komputer jenis ini memiliki variabel berupa angka-angka. Kelebihannya yaitu pertama keakuratan memproses data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer analog, dapat melakukan penyimpanan data, dan juga dapat melakukan editing terhadap data yang telah dimasukkan. Yang terakhir adalah komputer hybrid. Komputer hybrid adalah komputer yang beroperasi secara kuantitatif dan kualitatif. Komputer jenis hybrid ini merupakan wujud gabungan antara komputer analog dan komputer digital. Kelebihannya yaitu lebih cepat dalam memproses data dibandingkan komputer digital dan juga lebih tepat dalam memproses data dibandingkan komputer analog. Kita pindah ke bagian selanjutnya, yaitu ada pengelompokan komputer berdasarkan penggunaannya. Di sini terbagi lagi menjadi dua, yaitu special purpose computer dan general purpose computer. Untuk special purpose computer itu berarti komputer untuk keperluan khusus. Komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Perangkat yang ada pada komputer ini baik komponen input, output, pemroses serta softwarenya telah dirancang untuk keperluan tersebut. Sedangkan general purpose computer merupakan komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum, sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan usernya. Kita pindah ke bagian selanjutnya. Di sini ada pengelompokan komputer berdasarkan skala kemampuannya. Untuk skala kemampuannya sendiri dibedakan lagi menjadi 3. Ada komputer skala kecil, komputer untuk skala menengah, dan komputer untuk skala besar. Yang pertama, komputer skala kecil merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Nah, komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer desktop atau komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh satu orang pada satu saat. Selanjutnya ada komputer untuk skala menengah. Nah, komputer yang termasuk di dalam kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunanya pada terminal. Dan yang terakhir adalah komputer untuk skala besar. Komputer yang termasuk dalam kategori ini adalah komputer mini frame. Pada mesin tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap. Penggunaannya pun adalah untuk pengolahan perhitungan dengan kemampuan yang cukup rumit untuk diselesaikan. Oke, baik, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu klasifikasi komputer. Di sini ada beberapa, saya sebutkan di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu ada microcontroller yang memiliki semua peralatan pokoknya sebagai sebuah komputer dalam satu chip. Peralatannya adalah pemroses, memori, input, dan output. Perangkat ini sangat ideal untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat khusus, sehingga aplikasi yang diisikan ke dalam komputer ini adalah aplikasi yang bersifat dedicated. Harga microcontroller umumnya lebih murah dibandingkan dengan komputer lainnya karena perangkatnya relatif sederhana. Selanjutnya ada microcomputer. Komputer ini khususnya digunakan untuk single user, sehingga komputer ini biasa disebut juga dengan komputer desktop atau komputer pribadi. Komputer ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk mampu berinteraksi dengan penggunanya. Selanjutnya ada engineering workstation. Engineering workstation komputer ini lebih powerful dibandingkan dengan komputer pribadi. Umumnya komputer ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dipakai oleh para ahli teknik dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian pekerjaannya. Aplikasi yang digunakan lebih cenderung ke software yang banyak melakukan berbagai perhitungan baik secara 3 dimensi maupun secara matematika lainnya. Selanjutnya ada mini komputer.
Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai atau multi-user pada saat yang bersamaan dan time shared. Time shared ini artinya memungkinkan komputer tersebut untuk digunakan oleh beberapa pemakai sekaligus secara bersama-sama, dan komputer akan membagi-bagi waktunya bergantian untuk masing-masing pemakai. Selanjutnya ada mainframe. Mainframe merupakan satu-satunya komputer yang ada pada waktu itu. Mainframe ini dapat melayani ratusan penggunanya pada saat yang bersamaan. Komputer ini mirip dengan mini komputer namun lebih besar dan lebih mahal. Penggunaannya umumnya untuk pengolahan data dari suatu divisi atau perusahaan besar yang membutuhkan pengolahan yang cukup berat. Yang terakhir, ada yang disebut dengan superkomputer. Komputer ini merupakan komputer yang powerful yang ada. Aplikasi yang digunakan biasanya lebih cenderung untuk penelitian ilmiah. Komputer ini biasanya memiliki beberapa prosesor sekaligus untuk menjalankan tugasnya. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriska Rizati Nabila dengan NIM F1A2222027. Di masa sekarang kita sering banget dengar kata internet, tapi apa sebenarnya itu internet? Jadi internet berasal dari kata interconnection networking yang berarti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan mencakup seluruh dunia atau jaringan komputer global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan lainnya, sehingga di dalamnya menghubungkan situs-situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Perkembangan besar internet pertama adalah penemuan terpenting ARPA atau Advanced Research Project Agency, yaitu paket switching pada tahun 1960. Jadi paket switching ini adalah pengiriman pesan yang dapat dipecah-pecah dalam paket-paket kecil yang masing-masing paketnya dapat melalui berbagai jalur alternatif lainnya apabila salah satu jalur rusak untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, paket switching juga memungkinkan jaringan dapat digunakan secara bersamaan untuk melakukan banyak koneksi. Berbeda dengan jalur telepon yang memerlukan jalur khusus untuk melakukan koneksi. Perkembangan internet kedua adalah pengembangan lapisan protokol jaringan yang terkenal karena paling banyak digunakan sekarang ini, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol atau IP, Internet Protocol. Nah, jaringan dengan menggunakan protokol internet ini adalah jaringan yang sering kita sebut dengan jaringan internet. Nah, protokol TCP atau IP ini juga sudah disepakati bersama menjadi protokol umum sehingga dapat berkomunikasi dengan menggunakan jaringan internet ini. Perkembangan besar internet ketiga adalah terbangunnya aplikasi World Wide Web pada tahun 1989 oleh Tim Berners-Lee. Aplikasi World Wide Web atau WWW ini sangat dinanti oleh pengguna internet karena aplikasi ini dapat membuat semua pengguna internet saling berbagi bermacam-macam aplikasi dan konten dan mengaitkan materi-materi yang tersebar di internet. Sejak saat itu, pertumbuhan pengguna internet sangat meroket. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari 5 poin mulai dari sejarah hingga ke revolusi internet. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa komputer itu sebelum menjadi seperti sekarang melalui proses yang panjang yang awalnya digunakan untuk membantu dalam siasat perang, namun sekarang digunakan sebagai penolong nyawa seseorang. Kemudian hidup tanpa komputer hampir tak bisa. Terlebih lagi pada zaman sekarang kita sudah mempunyai handphone masing-masing, tetapi kita masih memerlukan komputer untuk mengerjakan hal-hal yang lebih kompleks.
komputer juga memiliki beberapa komponen penting untuk memproses seperti CPU, RAM, ALU, dan masih banyak lagi. Kemudian seiring berjalannya zaman, semakin banyak jenis-jenis komputer dan kegunaannya masing-masing yang dapat membantu kita guna menyelesaikan masalah. Itulah kesimpulan dari 5 poin yang telah dijelaskan oleh masing-masing pemateri. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.